Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu di dalam program Renungan Sekam Padi yang pada hari ini saya beri judul Ujian dalam Kelimpahan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita mau satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah habis-habisnya. Saat ini Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi setiap kami, menyiapkan hati kami, melembutkan hati kami, untuk kami dapat menerima apapun kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Iman seseorang tidak akan teruji kualitasnya tanpa melalui ujian. Masalah dan penderitaan kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk menguji iman kita. Namun ujian dari Tuhan bukan hanya berupa masalah atau penderitaan. Selain itu, Tuhan pun kadang menggunakan kelimpahan untuk menjadi ujian bagi iman kita. Firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah raya kita hari Minggu kemarin, kita semua adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah, termasuk di dalamnya janji-janji berkat itu sebagaimana Ishak diberkati oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Dan saat Tuhan mempercayakan berkat-berkat-Nya kepada kita, di saat hidup kita terasa baik-baik saja, disinilah ujian itu datang, ya. Jangan sampai kita menjadi terlena dengan kelimpahan itu. Kita harus tetap waspada karena salah satu cara yang Tuhan gunakan untuk menguji iman seseorang, seperti yang saya katakan di awal tadi, adalah bisa juga saat kita dalam kelimpahan. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa ujian itu hanya berupa penderitaan atau kekurangan. Kelimpahan pun bisa menjadi satu ujian. Berhati-hatilah, karena ketika orang hidup dalam kelimpahan, keberkatan, hatinya dapat cenderung berpaut hanya kepada harta yang dia miliki daripada kepada Tuhan. Kalau kita buka di dalam Matius 6 ayat 21, di sini dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan sampai dengan adanya kelimpahan atau berkat yang berlimpah membuat kita melupakan Tuhan. Membuat kita merasa kita tidak memerlukan Tuhan. Atau membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Banyak anak Tuhan yang jatuh dalam dosa justru dalam keadaan saat dia sedang dalam kelimpahan. Kalau sedang susah, biasanya kita pun lebih mengutamakan Tuhan, kita berusaha lebih dekat dengan Dia, kita berdoa secara all out, berpuasa secara all out, ya. Tapi saat kita mengalami pemulihan, kita sudah diberkati, pekerjaan kita lancar, hati-hatilah, jangan sampai kita mulai lebih dekat dengan harta atau pekerjaan kita dibandingkan dekat dengan Tuhan. Rasul Paulus berpesan pada Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Di 1 Timotius 6 ayat 17, sini dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan.
melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kekayaan, berkat, kelimpahan yang kita nikmati itu semua sumbernya dari Tuhan, dari Allah. Dan jangan sampai kekayaan, berkat, dan kelimpahan membuat kita asik dengan berkat itu dan kita melupakan Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Jangan sampai karena berkat kita melupakan Sang Pemberi berkat. Jangan sampai karena berkat, begitu kita diberkati, kita lupa siapa yang memberi berkat. Jadi mari kita bersyukur atas setiap kelimpahan yang kita terima. Dan saat dalam kelimpahan pun jangan sampai kita terlena dan jauh dari Tuhan. Justru dalam kelimpahan itu kita harus semakin lebih mendekat lagi kepadanya. Kita harus semakin mengasihinya, memberikan waktu kita untuknya, memberikan yang terbaik untuknya, dan menyenangkan hatinya. Haleluya.